Nah, biasanya biaya-biayanya ini kalau kita hitung ya satu per satu ya. Jadi di sini kita akan coba hitung yang kotornya aja gitu. Action, minasan konnichiwa, Popo desu. Oke guys, di video kali ini kita akan ngebahas yaitu tentang Tokutei Gino ya. Khususnya itu Tokutei Gino Mandiri ya. Nah, jadi kan banyak tuh teman-teman yang nanya tentang proses pengajuan visa Tokutei Gino. Nah, sebenarnya kan untuk visa Tokutei Gino ini ada berbagai macam cara ya untuk teman-teman bisa mengapply-nya, yaitu bisa dari TSK langsung atau mandiri atau bisa melalui LPK gitu kan. Tapi kalau seandainya teman-teman itu datang ke Jepang melalui LPK, pastinya biayanya akan sangat mahal ya. Kecuali kalau seandainya teman-teman itu memang mungkin tidak terlalu kesulitan masalah biaya, mungkin punya uang lebih untuk masuk LPK, itu nggak masalah ya. Bisa teman-teman masuk LPK untuk pergi ke Jepang. Nah, tetapi bagaimana dengan teman-teman yang nggak punya uang atau mungkin terbatasan dalam ekonomi gitu kan? Nah, satu-satunya cara yang paling hemat itu adalah teman-teman bisa pergi melalui jalur mandiri ya. Jadi teman-teman cari sendiri TSK dan perusahaan di mana teman-teman nanti bisa bekerja di Jepang. Nah, jadi di sini gue akan coba jelaskan ya kira-kira berapa sih biaya yang dikeluarkan untuk Tokutei Gino Mandiri. Nah, maka dari itu di sini buat teman-teman yang penasaran silahkan nonton video ini sampai habis. Nah, buat teman-teman yang pengen pergi ke Jepang dengan menggunakan visa Tokutei Gino ya, teman-teman itu bisa pilih ya mau pergi berangkat melalui LPK atau mandiri. Berbeda dengan Gino Jisuse ya, kalau Gino Jisuse teman-teman itu cuma ada dua pilihan ya, yaitu lewat jalur pemerintah atau IM Japan atau melalui LPK. Kalau Gino Jisuse kan teman-teman nggak bisa perginya mandiri. Nah, tetapi kan kalau LPK ini biayanya cukup mahal ya. Karena kan kita tahu di LPK itu kan mereka menyediakan jasa pelatihan, baik itu bahasa, fisik, dan segala macam, dan memberikan petunjuk pada teman-teman. Dan semua jasa itu kan tidak gratis, jadi harus dibayar. Karena kan orang sudah membantu teman-teman, di LPK sudah membantu teman-teman dengan jasa yang mereka berikan. Tetapi kalau seandainya teman-teman lebih memilih, wah mending masuk jalur pribadi aja, maksudnya pergi ke Jepang secara mandiri, itu juga nggak masalah ya, itu balik lagi ke pilihan teman-teman masing-masing. Nah, tapi pertanyaannya, berapa sih biaya yang harus dikeluarkan kalau seandainya teman-teman berangkat ke Jepang melalui jalur mandiri? Nah, yang pastinya adalah kalau teman-teman pergi melalui jalur mandiri, teman-teman nggak perlu bayar jasa LPK lagi gitu kan, yang pastinya juga lebih murah. Nah, biasanya biaya-biayanya ini kalau kita hitung ya satu per satu ya. Jadi di sini kita akan coba hitung yang kotornya aja gitu. Yang pasti ketika teman-teman itu pergi ke Jepang dengan menggunakan Tokutei Gino, teman-teman kan harus menyiapkan sertifikat skill dan sertifikat bahasa. Nah, untuk biaya sertifikat bahasa itu bisa teman-teman ambil JFT atau JLPT ya. Itu biayanya juga berbeda ya antara keduanya. Nah, kalau seandainya kita gabungkan antara sertifikat skill dan sertifikat bahasa, kalau sertifikat skill itu beda-beda ya tergantung ujian ya. Kalau ujiannya pertanian mungkin biayanya segini, ujian kaigo segini, ujian restoran dan pengolahan makanan segini, itu beda-beda ya. Nah, kita anggap saja kita hitung kotor ya untuk biaya ujian skill dan bahasa itu kita ambil aja sekitar 500 ribuan ya, kita bulatin aja 500 ribu. Nah, setelah teman-teman memiliki sertifikat skill, yang teman-teman harus lakukan adalah teman-teman itu membuat paspor ya. Kalau seandainya teman-teman itu bisa ngurus paspor lebih dulu atau teman-teman bikin paspor duluan, itu juga nggak masalah. Itu biasanya kalau bikin paspor sekitar, kalau di Jepang sekitar 3.500 ya, kalau di Indonesia mungkin juga sekitar segitu. Nah, kita anggaplah 500 ribu, kita bulatin aja ya, misalnya biaya ongkos, biaya perjalanan, segala macam, ya 500 ribu. Nah, setelah itu ketika teman-teman sudah job matching dengan TSK atau dengan perusahaan, itu teman-teman juga diharuskan untuk medical check up ya, karena kan medical check up itu adalah salah satu syarat untuk mengapply visa Tokutei Gino ya, atau mengapply COE, apapun jenis pekerjaannya itu, baik Tokutei Gino ataupun Gino Jisuse, itu medical check up wajib ya. Nah, itu juga medical check up kalau di Indonesia dulu sekitar 700 ribuan 5 tahun yang lalu ya. Cuman sekarang kita bulatin aja 1 juta. Berarti biayanya udah 2 juta ya. Dari awal ya sampai medical check up. Nah, selanjutnya setelah medical check up, teman-teman itu pastinya akan melakukan namanya pengurusan dokumen segala macam gitu kan, sampai nanti teman-teman itu berangkat ya. Nanti kan kalau masalah berangkat itu juga muncul masalah tiket ya. Nah, kalau tiket ini sendiri sebenarnya relatif ya. Kalau seandainya teman-teman dari Jakarta nih berangkatnya ke Tokyo atau ke Osaka, itu pasti relatif murah. Tetapi kalau misalnya kalau dari daerah, kalau kayak gue misalnya kan dari Padang kalau misalnya ke Tokyo itu kan juga pasti biayanya jauh lebih mahal ketimbang kita berangkat dari Jakarta. Kita anggaplah biaya tiket pesawat ini ya biasanya sih murah ya, sekitar 3 sampai 5 juta. Kita ambil aja yang termahalnya ya, 5 juta ya. 5 juta sebenarnya mahal sih sebenarnya.
Nah, jadi itu udah makan duit udah berapa? 1, 2, udah 7 juta ya kalau kita hitung dengan tiket pesawat. Nah, sebenarnya kalau tiket pesawat ini juga kemungkinan ya, kalau misalnya nih teman-teman bisa negosiasi dengan perusahaan misalnya seperti itu ya, bisa nggak bayarin tiket pesawatnya, atau nanti bayarin dulu nanti gue ganti, bisa ya. Mungkin teman-teman tergantung negosiasi. Cuma biasanya kalau Tokopedia Gino Mandiri ini jarang ya yang dibayarin tiketnya sama pesawat, biasanya jarang ya tiket yang dibayarin sama Kaisha, biasanya bayar tiket sendiri. Nah, kita anggaplah tiket ini sekitar 5 juta. Terakhir adalah jumlah duit untuk pengurusan visa, karena kan setelah cewek teman-teman jadi, udah punya paspor, udah ngurus KTKLN segala macam, terakhir kan ngurus visa nih untuk masuk ke Jepang. Itu kalau ngurus visa itu tergantung daerah ya. Kalau kita nih, kalau gue di Padang itu ngurus visa ke Jepangnya itu di Medan ya, berarti kan ongkos lagi tuh ke Medan. Atau mungkin kalau teman-teman tinggal Jakarta, berarti teman-teman tinggal ngurus yang di Jakarta aja ya, yang di Jaksel ya kalau nggak salah gue. Nah, itu juga makan biaya. Untuk pengurusan visa kita anggaplah sekitar 500.000, berarti uang yang kita keluarkan itu udah sekitar 7.500.000 ya. Nah, ditambah dengan biaya-biaya pengurusan yang lainnya, misalnya transport teman-teman selama ini, biaya makan teman-teman selama ini, atau segala macam, biaya pendidikan, buku, dan segala macam, anggaplah kita bulatin semuanya jadi 8 juta, seperti itu ya. Nah, jadi mungkin kalau dibandingkan ya dengan teman-teman masuk LPK yang bisa puluhan juta, 30, 40, 50, 60, itu parah sekali ya. Bahkan menurut gue untuk Tokopedia Gino ada harga yang sampai 60 juta itu nggak masuk akal ya. Karena waktu gue di LPK untuk Gino Yisusei aja itu cuma bayar sekitar 40 jutaan. Tapi kenapa Tokopedia Gino kadang ada LPK yang matok harga mahal, itu balik lagi ya ke LPK-nya. Nah, kalau misal teman-teman bandingkan nih antara LPK sama Mandiri, yang pastinya jauh lebih murah Mandiri, seperti itu. Nah, mungkin juga sebelum teman-teman berangkat ke Jepang, mungkin teman-teman itu juga butuhkan biaya hidup awal. Anggaplah biaya hidup awal teman-teman itu selama 1 bulan itu ya, sebelum gajian itu ada sekitar 1 atau 2 juta kalau misalnya teman-teman banyak uang gitu kan. Nah, kita bulatin aja, berarti total semuanya itu mulai teman-teman dari pengurusan sampai tiba di Jepang itu mungkin lebih kurang habisin uang 10 juta aja ya. Lebih kurang nih. Kalau kita hitung kotor ya, itu bisa aja lebih, bisa aja kurang. Tapi kalau teman-teman lihat dibandingin teman-teman masuk LPK dan waktu yang teman-teman gunakan untuk belajar dan segala macam, itu pastinya jauh akan lebih murah ya ketika teman-teman proses secara mandiri. Nah, jadi lebih kurang sih mungkin seperti itu ya hitungan kotornya ya kalau teman-teman berangkat secara mandiri ya, yang pastinya jauh lebih murah karena teman-teman itu berusaha sendiri, ngurus sendiri segala macam, semuanya sendiri gitu ya. Kecuali kan kalau teman-teman masuk LPK, teman-teman menggunakan jasa. Nah, jasa inilah yang harus teman-teman bayar gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nanya, "Bang, kok LPK harganya jauh lebih mahal?" Ya karena kan LPK itu sudah berpengalaman ya dalam pengurusan, dan juga mereka sudah punya link job yang tinggal job matching aja seperti itu. Dan mereka juga sudah susah payah ya bikin relasi atau hubungan dengan orang Jepang, TSK Jepang, mendapatkan kepercayaan, dan hal itu nggak mudah ya. Nah, maka dari itu banyak faktor yang mempengaruhi kenapa LPK itu sangat mahal. Tetapi kalau misal harganya masih wajar, sekitar kalau untuk TG 25-30 itu masih masuk akal ya. Tetapi kalau 40 ke atas menurut gue itu udah mahal ya, udah hampir sama dengan Gino Yisusei. Nah, jadi lebih kurang seperti itu ya menurut gue ya. Pribadi nih, ini menurut pribadi ya, tapi mungkin biayanya itu bervariasi ya, tergantung kebutuhan teman-teman ya, dan juga tergantung bagaimana kondisi teman-teman juga. Nah, lebih kurang seperti itu ya informasi yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman ya. Kalau seandainya teman-teman masih punya pertanyaan seputar visa, Tokopedia Gino, Gino Yisusei, ujian dan segala macam, silahkan aja tulis di komen. Gue bakal jawab sebisa mungkin, dan sampai ketemu di video berikutnya. Cut.